Penguasa Alam Kayangan. Bab 24. Judul, Terbongkarnya Aib Keluarga. Kata-kata Sin Wawan membuat seluruh tubuh Sin Bejo gemetar. Melihat senyum menyeramkan Sin Wawan, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa gumaman pada hari itu, di depan makam anaknya Sin Agung, benar-benar telah didengar. Apa yang Sin Wawan katakan menyebabkan kerumunan orang langsung jatuh ke dalam kegaduhan. Semua rahangnya terbuka saat mereka mengalihkan fokus mereka ke Sin Bejo, dan saat mereka melihat reaksi aneh Sin Bejo, keheranan di dalam hati mereka tiba-tiba meningkat beberapa kali. Dengan ini, suara diskusi pun mulai meningkat. Sin Awan benar-benar bingung. Saat dia melihat reaksi Sin Bejo, dia merasa tertegun. Sin Niwang juga memiliki ekspresi yang biasa dan menatap Sin Bejo dengan hampa. "Wawan, ada apa ini?" Sin Pano mengerutkan kening saat ia bertanya dengan sungguh-sungguh. Sin Wawan berpaling ke samping dan menjawab dengan hormat. "Beberapa hari yang lalu ketika saya pergi ke pemakaman di Gunung Belakang untuk memberi penghormatan, saya kebetulan bertemu dengan tetua kelima. Pada saat itu, dia berdiri di depan kuburan anaknya, Sin Agung, dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Tapi saya mendengarnya dengan sangat jelas. Dia mengatakan bahwa Sin Awan sebenarnya bukan anak biologis Sin Agung. Dari kata-kata Sin Wawan sekarang dan reaksi Sin Bejo, orang banyak sudah sedikit menebak kebenarannya, tapi sekarang Sin Wawan telah mengumumkannya dengan jelas. Rasanya seperti mendengar guntur tiba-tiba. Semua orang di keluarga Sin benar-benar tercengang. Mereka yang akrab dan bersahabat dengan Sin Bejo bahkan melebarkan pandangan mereka dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ini, Sin Pano juga memiliki wajah yang penuh syok. Dia dengan serius berkata sekaligus, "Wawan, ini adalah masalah utama yang sangat menyangkut garis keturunan kita. Kau sama sekali tidak bisa berbicara sembrono." Sin Wawan dengan tegas menjawab, "Tentu saja saya tidak berani berbohong soal masalah besar. Untuk kebenarannya, akan diketahui setelah Anda bertanya kepada tetua kelima." "Tetua kelima, saya kira Anda sudah pernah mendengar apa yang saya katakan dengan jelas. Jika Anda memiliki hati nurani yang bersih, dan bahwa Sin Awan benar-benar cucu biologis Anda, maka apakah Anda berani bersumpah demi kehormatan anak Anda?" Tatapan semua orang terfokus pada Sin Bejo. Saat dia berdiri di sana dengan kaku, ekspresinya menjadi lebih pahit. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau memberikan penjelasan untuk beberapa lama. Anaknya, Sin Agung, adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya, dan bahkan jika dia telah meninggal, dia tidak akan pernah bersumpah atas kehormatan almarhum Sin Agung, jika itu salah. Sin Awan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dadanya terasa hampa saat emosi yang berat dan menyesakkan dengan cepat menyapu seluruh tubuhnya. "Ayah, bagaimana mungkin Awan kecil bukan menjadi cucu biologismu? Ayah, cepat katakan sesuatu, segera beritahu mereka." Sin Niwang dengan kuat mengguncang tubuh Sin Bejo saat dia berteriak dengan nada takut. Tapi Sin Bejo tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. "Tetua kelima, bagaimana hal itu terjadi? Apakah kata-kata yang diucapkan Wawan itu yang sebenarnya?" Sin Pano dengan gugup bertanya kepada Sin Bejo saat dia mengerutkan kening. Sin Bejo perlahan mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Sin Wawan memaksanya untuk bersumpah pada anaknya Sin Agung. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan apapun alasannya. Oleh karena itu, masalah yang telah disembunyikannya selama 16 tahun ini, ditakdirkan untuk tidak dapat tetap tersembunyi sejak saat ini. Dia telah berpikir bahwa dia bisa menutupi kebenaran selama seumur hidup, sampai hari kematiannya, tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu sebenarnya akan tanpa ampun terungkap dengan cepat di bawah situasi yang tak terbayangkan ini, dan di depan begitu banyak orang. Penampilan Sin Bejo sudah diam-diam jelas. Jika sebaliknya, dia bisa saja bersumpah tanpa rasa takut dan menutup mulut Sin Wawan. Semua orang di keluarga Sin semuanya terperangah. Bahkan Ning Safitri juga tercengang. Ning Hermawan yang berdiri di sekitarnya diam pada saat ini juga memiliki wajah yang penuh syok. "Sin Awan bukan anak Sin Agung? Bagaimana bisa?" "Ini, kakek." Saat Sin Awan berjalan ke depan Sin Bejo, setiap langkah yang dia ambil sangat padat. Saat melihat wajah yang sepertinya sudah tua dalam sekejap, Sin Awan merasakan rasa sakit di hatinya.
Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan bertanya dengan lembut. Kakek, apakah ini Benar. Sin Bejo menunduk dan menatap Sin Awan. Dia memberi senyum pahit. Meskipun kau bukan cucu kandungku, tapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperlakukanmu sebagai cucuku sendiri. Jika kesunyian sebelum menandakan persetujuannya, dalam kasus ini, kalimat ini adalah konfirmasi yang setiap orang sekarang telah dengar dengan jelas. Keluarga Sin langsung mengalami kegemparan. Berada di keluarga Sin selama bertahun-tahun ini tanpa diragukan lagi, berita paling mengejutkan yang pernah didengar sebelumnya. Sin Awan berdiri tanpa ekspresi, tanpa mengeluarkan satu suara pun, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Sin Niwang tercengang juga. Dia menggelengkan kepalanya dengan marah, bergegas menuju Sin Bejo dan dengan gelisah berteriak. Ayah, apa yang kau katakan? Awan kecil tumbuh denganku dari usia kecil, dia adalah putra biologis kakakku, Sin Agung, bagaimana mungkin dia tidak menjadi cucumu sendiri? Kau pasti bercanda, benar kan? Sebuah tangan terentang dan meraih tangan Sin Niwang. Pada saat ini ekspresi Sin Awan telah berubah kembali normal. Dia menatap Sin Niwang dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, setelah itu, mengungkapkan senyuman dangkal. Tidak apa-apa, bibi kecil. Kakek akan selalu menjadi kakekku dan kau akan selalu menjadi bibi kecilku. Kita akan selalu menjadi keluarga terdekat, jadi tidak masalah jika kita berhubungan dengan darah atau tidak. Perasaan kita tidak akan pernah berubah. Jadi apakah itu penting jika aku bukan cucu biologis? Awan kecil. Mata Sin Niwang langsung menjadi kabur. Sementara di sisi lain, beberapa anjing gila yang tiba-tiba mendapat kelemahan besar dari Sin Awan mulai menggonggong liar. Cukup konyol. Konyol. Anak muda yang telah dibesarkan keluarga Sin selama 16 tahun ini, bukan milik keluarga Sin dan sebenarnya adalah seorang bajingan yang membawa darah orang luar. Ini adalah lelucon terbesar dalam sejarah keluarga Sin. Tetua pertama, Sin Mento meraung dengan wajah penuh kemarahan. Sin Bejo, kau benar-benar membawa seorang bajingan ke dalam keluarga Sin kita, dan membiarkan keluarga Sin kita membesarkannya selama 16 tahun. Bagaimana kau? Hah, tetua ketiga Sin Se menghela napas berat. Kau tahu dia benar-benar bajingan tapi kau masih menyimpannya di keluarga Sin dan membiarkan dia menikmati hak istimewa untuk menjadi cucu tetua. Sin Bejo, kau benar-benar berbohong kepada seluruh keluarga kita selama 16 tahun. Jika Wawan tidak menemukan ini dengan keberuntungan, mungkin kita akan ditipu olehmu selamanya. Pada saat itu, keturunan keluarga Sin akan dicampur dengan darah orang luar. Sin Bejo, tahukah kau seberapa besar dosanya? Tetua keempat, Sin Cengkir menunjuk Sin Bejo saat wajahnya menjadi merah karena kegelisahannya. Tetua kedua, Sin Bo memarahi dengan keras. Tidak heran setiap keturunan keluarga Sin kita memiliki bakat rata-rata di atas, tapi tiba-tiba ada sampah yang pusat cakranya cacat. Jadi ternyata sampah keluarga Sin selama 16 tahun sebenarnya adalah bajingan. Jika ini menyebar, bukankah keluarga Sin kita akan menjadi bahan tertawaan kota Klaten? Tidak hanya 4 tetua besar, tapi bahkan orang-orang dan petugas yang termasuk dalam 4 tetua besar semuanya menonjol, tanpa ampun mengkritik Sin Bejo. Untuk sesaat, Sin Bejo menjadi sasaran banyak panah ejekan. Tetua kelima, ini, warna wajah Sin Pano mengalami serangkaian perubahan saat dia mendesah untuk jangka waktu yang lama. Hehe, kalian benar-benar membiarkan aku menyaksikan pertunjukan yang sangat lucu. Keluarga Sin Agus telah berkembang seperti sekarang ini dengan susah payah, secara tak terduga telah bercampur dengan seorang bajingan yang datang entah dari mana. Bahkan aku merasa malu untuk kalian semua. Saat Sin Rengkuni membuka mulutnya, suaranya terdengar seperti ketidaknyamanan yang tajam. Dia melirik Sin Awan dan dengan antusias melanjutkan. Hari ini adalah rapat umum keluarga Sin. Selain orang-orang keluarga Sin dan orang-orang yang diundang, orang luar tidak memiliki tempat di sini. Pemimpin keluarga Sin, apa yang masih kau tunggu? Cepat lempar bajingan ini keluar dan mulai hari ini dan seterusnya, dia seharusnya tidak diizinkan untuk bahkan mengambil setengah langkah ke keluarga Sin. Ini, Sin Pano memiliki ekspresi tidak tahan. Namun setelah ragu-ragu untuk sementara, dia mengertakkan gigi, menghadapi Sin Awan dan berkata, Sin Awan, tetua kelima telah mengakui bahwa kau bukan cucunya. Kau juga tidak memiliki darah keluarga Sin di tubuhmu. Meskipun keluarga Sin telah membesarkanmu dengan sia-sia selama 16 tahun,
namun dalam 16 tahun ini, kau juga berada dalam kegelapan. Pergilah, segera tinggalkan keluarga Sin kita. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya dengan keluarga Sin kami dan kau tidak diperbolehkan melangkah bahkan setengah langkah lagi ke keluarga Sin kami lagi. Tatapan semua terfokus ke Sin Awan lagi dan banyak orang diam-diam mendesah di hati mereka. Namun, Sin Awan bahkan tidak memiliki jejak keinginan untuk mengemis atau ekspresi sedih di wajahnya. Setelah mendengarkan kata-kata Sin Pano, dia hanya tersenyum sedikit dengan tanda-tanda sarkasme. Pemimpin keluarga dan para tetua tidak perlu cemas, karena aku sama sekali bukan milik keluarga Sin, maka aku akan pergi. Selanjutnya aku akan pergi sekarang. Dia berdiri di depan Sin Bejo saat matanya bergetar sebentar, lalu tiba-tiba bertanya, "Kakek, jika aku bukan cucumu, lalu siapa sebenarnya orang tua kandungku?" Sin Bejo sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan menanyakan pertanyaan ini. Dia memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Sin Agung telah menjemputmu dari luar, bahkan dia tidak tahu siapa orang tua biologismu." Sin Bejo gemetar dan matanya rumit. Sin Awan tahu ini bukan jawaban tulus dari Sin Bejo. Dia harus tahu kebenaran kelahirannya, tapi di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa mengatakannya. Sin Awan berlutut di depan Sin Bejo dan dengan tulus berkata, "Kakek, biarpun aku bukan cucu kandungmu, tapi 16 tahun ini, kau telah memperlakukanku lebih baik darimu sendiri. Kau membesarkan, mendidik, melindungiku, menghabiskan banyak darah dan keringat untukku, dan aku tidak akan pernah bisa mengembalikan belas kasih 16 tahun ini. Aku selalu sangat senang memiliki kakek yang baik sepertimu. Meskipun baru hari ini aku menemukan bahwa sebenarnya aku tidak memiliki darah keluarga Sin, memangnya kenapa? Kau adalah kakekku dan aku adalah cucumu, bahkan jika kita tidak terkait dengan darah, aku akan selamanya menyimpan kasih sayang ini di hatiku. Selama kakek tidak keberatan, aku akan selamanya menjadi cucumu." Kata-kata itu membuat semua orang merasa gemetar di dalam hati mereka. Mata Sin Bejo mulai membungkuk saat ia mengangguk, berkata, "Bagus," dengan suara serak, dan melangkah maju, mengangkat tangannya dengan maksud untuk mengangkat Sin Awan ke atas. Namun Sin Awan menghindari tangannya, membungkuk, dan bersujud 3 kali ke arah Sin Bejo. "Kakek, bibi kecil, tidak peduli apa yang terjadi setelah aku pergi, aku meminta agar kalian bisa melindungi diri dengan hati-hati dan menjaga kesehatan dengan baik." Saat Sin Awan berdiri, dahinya sudah memar. Namun senyum di wajahnya tetap lembut dan menenangkan seperti angin musim gugur. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju arah pintu gerbang. Dia tidak ingin pergi, karena kakek dan bibi kecil ada di sini. Dia masih ingin menggunakan hidupnya untuk melindunginya. Tapi, dia harus pergi, kalau tidak kakek dan bibi kecil akan terseret ke dalam kekacauan yang tak terduga. Terlepas dari apakah dia ingin tinggal atau tidak, dia harus tetap pergi. Awan kecil. Sin Niwang terisak dari belakang, dan langkah kaki Sin Awan berhenti sedikit, tapi ia tidak berhenti. Dia tidak melihat ke belakang, dan berjalan menuju gerbang tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah sikapnya yang tenang, ia menutupi banyak kemarahan, dendam dan niat untuk membunuh. Dia sangat bijaksana dan cerdik, tapi dia tidak memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan, dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa melindungi kakek dan bibi kecilnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Dia tidak memiliki pilihan lain selain diusir dengan cara ini. Pada saat dia baru saja terlahir kembali, dia ingin mendapatkan kekuatan, dan kekuatan adalah sesuatu yang selalu diupayakan secara naluriah sejak awal. Pada saat ini, dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, kehausan akan kekuatan yang sangat besar dikalikan 100 kali lipat, dan bahkan bisa dikatakan 1000 kali. Dia ingin mendapatkan kekuatan besar untuk melindungi kakek dan bibi kecilnya, untuk menghapus semua penghinaan ini, dan membuat orang-orang yang telah mengungkapkan wajah buruk mereka hari ini, menyesal. Dia ingin Sin Rengkuni mati tanpa mayat, dan bahkan menginginkan seluruh keluarga Sin membayar harga yang tak terlupakan. "Tolong rawat kakek dan bibiku. Aku mohon padamu." Saat melewati Ning Savitri, Sin Awan berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Pria yang penuh dengan misteri dan arogansi. Ketika dia mengatakan itu, matanya mengungkapkan permintaan maaf yang putus asa. Mungkin, sepanjang hidupnya, dia tidak pernah memohon pada seseorang sebelumnya, karena pembelaannya tampak sangat memilukan.
Jantung Ning Safitri sangat bergetar, dan tiba-tiba merasa cepat lemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dan cerita pun bersambung.